Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Yang saya hormati Ketua Takmir dan juga jajaran pengurus Takmir Masjid Nurul Jannah Perumahan Istana Kejayana. Saya hormati para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Jannah warga perumahan Istana Kejayana. Mudah-mudahan majelis kita ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nakhusus Imam Ahmad bin Syaraf an-Nawawi asy-Syafi'i wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ini pertama saya secara pribadi mohon maaf karena terlambat, karena kebetulan hari ini pas Asyura ya, 10 Muharram, sehingga tadi ada beberapa agenda yang mestinya biasanya itu bisa jamaah maghrib di sini, tadi tidak bisa jamaah maghrib di sini. Saya sudah ngebut tadi, ternyata kok masih terisipan jalan sama beberapa jamaah. Alhamdulillah ada yang kembali, matur nuwun. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita ini melanjutkan pembahasan kita sebagaimana yang sudah di-share oleh Pak Hari, bahwa materi kita ini hari ini kita masuk ke hadis yang ketiga dari kumpulan hadis atau koleksi hadisnya Imam Nawawi, Al-Haditsus Tsalits, yang mana hadis yang ketiga ini bicara mengenai arkanul Islam, yaitu bangunan rukun Islam. Di BCan yang disebar di grup itu sama hadis keempat itu terkait dengan proses atau tahapan-tahapan dalam penciptaan manusia. Itu kalau nutut, kalau tidak nutut berarti hari ini Al-Haditsus Tsalits insyaallah kita bisa selesaikan. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pada Al-Haditsus Rabi'. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haditsus Tsalits Arkanul Islami. Hadis yang ketiga yaitu mengenai Arkanul Islam, beberapa rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibnil Khattab radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman, yaitu sahabat Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab. Berarti ini putra dari Umar ibnul Khattab. Makanya disebutkan doanya untuk beliau itu radhiyallahu anhuma. Jadi kalau bedanya anhu dengan anhuma, itu kalau anhuma itu berarti anak dengan bapaknya itu sudah sama-sama masuk Islam. Kalau Umarnya saja, Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Kenapa? Karena Al-Khattab bapaknya Umar itu sampai meninggal tidak Islam, sehingga hanya Umar yang didoakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan ridhonya. Kalau ini Abdullah anaknya Umar, Umarnya kan sudah Islam, maka radhiyallahu anhuma, itu bedanya. Abdullah ibnu Umar
Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Sabdanya adalah buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana rawahul Bukhari wa Muslimun. Rasulullah dawuh atau bersabda, Islam itu dibangun atas dasar 5 hal. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini satu paket. Makanya disebut syahadatain. Persaksian yang pertama itu mengesahkan Allah, yang di situ mengandung nafi sekaligus mengandung penetapan, itsbat. La ilaha illallah. Lalu isi dari persaksian yang kedua, bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat, wa hajjil baiti, dan melaksanakan haji ke Baitullah, wa shaumi ramadhana, dan puasa Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan. Kalau kita lihat dari hadis ini, para hadirin dan hadirat, ini namanya sebuah bangunan. Itu mesti dimulai dengan pondasi. Pondasinya itu Rasulullah mengatakan bunyal islamu ala khamsin, yang disebut pertama itu sebagai pondasi. Karena ketauhidan atau syahadat itu, persaksian kita bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasannya Muhammad itu adalah Rasulullah, itu satu pondasi. Kalau orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia sudah punya pondasinya. Ya. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Kita ini hidup ya, ini pondasinya ini kalimat yang hak. Kalimat hak. Lalu orang yang sudah bersyahadat berarti dia sudah dinilai, dia sudah memiliki yang namanya aslul iman. Kalau di hadis yang lalu itu menjelaskan 3 atau yang disebut dengan trilogi, Islam, ihsan, Islam, iman, ihsan. Ini spesifik pada arkanul Islamnya, bangunannya. Nah, jadi pondasi ini, lalu pondasi ini, bangunan Islam itu akan berdiri kokoh, lalu kemudian dilanjutkan dengan yang kedua, tidak cukup hanya persaksian. Wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Dalam hadis ini, para hadirin dan hadirat, itu haji didahulukan penyebutannya. Tapi di hadis yang kemarin, yang malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih dahulu puasa Ramadan. Ya, ini hanya penyebutan aja. Makanya suatu ketika Abdullah ibnu Umar itu juga pernah ditanya, loh ini kok puasanya, kok hajinya lebih dulu? Ya saya mendengar dari Rasulullah begitu. Kalau dari segi urutan pensyariatan, itu kewajiban puasa Ramadan itu lebih dulu dibanding kewajiban haji. Karena puasa Ramadan diwajibkan tahun kedua Hijriah. Baru setelah itu baru zakat. Kalau sholat itu sudah sejak awal, dulu sudah pernah kita bahas. Karena dalam hadisnya Rasulullah menyatakan as-sholatu imaduddin. Kan begitu. Disinilah kemudian sekarang kita masuk ke bangunan. Jadi setelah pondasi, maka bangunan yang paling inti, yang paling luar biasa, ya semuanya harus kita lakukan. Tapi kalau haji itu kan ada manistata'a ilaihi sabila, berdasarkan ayat dalam surah Ali Imran itu, walillahi 'alan nasi hajjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu.
Tapi kalau selain itu, maka apalagi sholat itu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan dalam apapun kondisinya. Ini ada kisah. Jadi pada tahun ke-9 Hijriah, tahun 9 Hijriah itu dikenal dengan sebutan Amul Wafud, yaitu tahun di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima banyak delegasi dari kabilah-kabilah Arab. Untuk apa? Banyak kabilah-kabilah Arab itu di tahun 9 Hijriah itu mengirim delegasi karena penasaran dengan Islam. Jadi setelah di tahun 8 Hijriah niku para bapak, para ibu, Fathu Makkah, terbebasnya kota Makkah dari yang asalnya dikuasai oleh musyrikin Mekah, kemudian terbuka tahun 9 Hijriah. Ini disebut dengan Amul Wafud. Ada sekelompok orang dari kaum atau kabilah Thaqif namanya, itu menghadap kepada Rasulullah. Jadi mereka ini kalau ngelawan itu sudah mikir-mikir kalau ngelawan umat Islam. Maka banyak yang kemudian datang lalu menemui Rasulullah, lalu tanya-tanya kalau bisa bernegosiasi. Mau masuk Islam tapi kalau begini gimana, begini gimana. Di antaranya adalah suku Thaqif itu izin kepada Nabi, boleh nggak kami ini masuk Islam tapi kami diperkenankan untuk tidak sholat, diperkenankan untuk tidak zakat dulu, diperkenankan untuk tidak ikut jihad perang. Zaman itu perang konteksnya adalah jihad. Jihad konteksnya adalah perang dalam rangka li'ila'i kalimatillah dan mempertahankan Islam. Apa jawab Nabi? Ternyata jawab Rasulullah, ini masyhur sekali hadis ini. La khaira fi dinin la salata fi. Tidak ada kebaikan dalam satu agama yang di dalam agama tersebut tidak ada sholatnya. Artinya apa? Ini satu penegasan, sholat itu nggak bisa ditawar. Kalau yang mereka izin tidak zakat dulu boleh nggak? Ini awal-awal ya, ketika itu. Kata Rasulullah begini, saya tasaddaquna wa yujahiduna idza aslamu. Nanti mereka itu akan mau zakat, akan mau berjihad kalau nanti keislaman mereka semakin hari semakin kuat. Tapi kalau sholat itu tidak bisa ditawar. Ini saking pentingnya sholat. Makanya as-sholatu imaduddin. Bahkan dalam hadis yang lain, iqamis sholat. Saya sebelum ke hadis yang lain, iqamis sholat itu penjelasan dalam syarahnya ada ya al-ma'hudatu syar'an. Wa hiya khamsun fi kulli yaumin wa lailatin. Salat itu adalah satu ibadah, satu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah kepada hambanya itu secara syara'. Kalau dalam ayat Al-Quran, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah diwajibkan, ditetapkan dan waktunya telah ditentukan. Wahiyya khamsun fi kulli lailatin fi kulli yaumin wa lailatin, yaitu 5 dalam setiap sehari semalam, itu ada 5 waktu. Nah, hadis Rasulullah itu mengatakan bukan hanya melaksanakan sholat, tapi di situ disebutkan iqamis sholat bi iqamatiha. Apa maksudnya iqamah itu? Al muhafadzatu 'alaiha fi awqatiha ma'astifa'i syurutiha wa arkaniha. Yaitu senantiasa menjaga betul fi awqatiha, sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ma'astifa'i syurutiha wa arkaniha, disertai dengan memenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya sholat. Itu namanya iqamah as-shalah. Wa qad warada fil hadis, ada hadis yang lain begini, man hafadha 'ala shalawatil khamsi
Barang siapa yang senantiasa menjaga betul sholat yang 5 waktu. Nah, hafadhah itu apanya saja yang hafadhah? Ternyata penjelasannya ala wudu'iha. Dimulai dari cara bersucinya. Wudunya benar. Nah, wudu itu nanti terkait dengan juga itu kan mensucikan diri dari hadas. Kalau wudunya tidak beres, walaupun sholatnya mempeng, berarti belum disebut orang yang ala sholatihim yuhafizun. Jadi hafadhah itu kalau berdasarkan hadis ini, di sini dirinci man hafadha ala shalawatil khamsi. Yang pertama ala wudu'iha. Loh ini. Karena ini rangkaiannya. Salat tidak sah kalau orang tidak punya wudu. Artinya dia punya hadas, berarti tidak sah. Ya. Wa mawaqitiha. Dan waktunya. Kalau waktunya sudah habis, ya habis. Nanti jadinya bukan sholat ada, tapi menjadi sholat qadha. Wa ruku'iha wa sujudiha. Lah ini termasuk rukunnya di dalamnya, ya rukuknya, ya sujudnya. Lalu apalagi? Wa ya'tarifu annaha haqqun lillah subhanahu wa ta'ala. Dan dia betul-betul menyadari dan mengakui bahwa sholat itu adalah haknya Allah. Bukan sholat karena orang lain. Karena ada orang yang kelihatannya sholat, tapi untuk dilihat orang lain, itulah yang disebut dalam surah Al-Ma'un. Alladzina hum yura'un. Na'udzubillah. Jadi itu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lanjutannya alladzina hum yura'un. Itu berarti belum haqqun lillah. Kalau ada orang yang sudah betul-betul hafadha ala shalawatil khamsi, lanjutannya ya, kana jasaduhu haraman 'alan nar, maka jasadnya itu haram bagi neraka. Artinya nanti di akhirat dia tidak masuk neraka, tapi diselamatkan dari api neraka. Ini salah satu caranya adalah dengan hafadha ala shalawatil khamsi. Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Amal seorang hamba yang pertama kali dihisab nanti di akhirat itu adalah salatnya. Ya. Idza saluhat saluha sairu amalihi. Kalau salatnya seseorang itu sahih atau bagus, benar, maka amal yang lain juga ikut baik. Wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Kalau salatnya rusak, tidak beres, maka amal yang lain juga menjadi tidak beres. Jadi salat itu parameter. Betul itu. Ini luar biasa ini. Jadi kalau ada orang umpama zahirnya salat, tapi kok dia masih melakukan fahsya wal mungkar, masih melakukan maksiat yang itu disengaja, apalagi dosa besar, maka pasti ada yang salah dengan salat seseorang. Karena dalam surah Al-Ankabut itu Allah dawuh, Allah berfirman, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Oke, ini masih saya bahas salat agak panjang. Nanti yang lain-lain insya Allah tidak terlalu panjang. Nah sekarang begini, kita ini kan hamba Allah. Setiap kita salat, salah satu rukun qauli yang harus kita ucapkan itu adalah membaca suratul Fatihah. Karena hadis Rasulullah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatil kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Yang menarik, surat Al-Fatihah itu kan bisa bisa disebut dengan surah as-shalah. Nama lain dari Al-Fatihah itu shalah, karena berdasarkan
hadis qudsi, qasamtus sholata baini wa baina abdi qismain. Saya membagi Fatihahnya hambaku Fatihahnya antara diriku dengan hambaku itu saya bagi dua. Fatihah itu kan isinya dua. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ini bagian pertama. Bagian kedua isinya doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lah ketika kita ini menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kan ada dua hal. Hanya kepadamu ya Allah kami na'bud, kami menyembah, beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Yang menarik, kalau kita lihat na'bud dan nasta'in itu kan menunjukkan kelemahan manusia sehingga kita ini selalu minta pertolongan kepada Allah. Ngeten para bapak, para ibu. Lah na'bud itu ibadah yang paling utama itu sholat. Karena Rasulullah di hadis yang lain mengatakan as-sholat mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah tangga-tangga naik bagi orang-orang beriman. Jadi kalau seorang hamba ingin berdialog dengan Tuhan, ingin matur kepada Allah, itu melalui sholat. Tapi kalau seorang hamba ingin Allah dawuh kepada kita, maka membaca kalamnya, yaitu membaca Al-Quran. Kalau itu digabungkan, maka membaca Al-Quran di dalam sholat itu adalah ibadah yang luar biasa. Salah satu guru saya, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Mulim Syadzili, Gus Mulim itu pernah dawuh begini. Karena ada hadis nih. Hidup di dunia itu yang boleh diiri itu hanya dua. Iri itu kan kalau iri kepada sisi duniawi. Jadi yang boleh diiri itu dua. Pertama adalah iri kepada orang yang orang itu dianugerahi Al-Quran dan dia senantiasa membaca, berinteraksi dengan Al-Quran itu ana al-lail wa atrafan nahar, sepanjang malam, sepanjang siang. Pokoknya akeh ngaji inilah. Itu ternyata dalam beberapa penjelasan itu ternyata yang diiri, yang lebih patut diiri itu kalau ada orang yang membaca Al-Quran di dalam sholatnya. Biasanya di kita ini banyak marak di beberapa tempat seperti Qiyamul Ramadan itu digunakan untuk khatmil Quran. Kita lihat di haram baik di Madinah atau di Makkah atau di Madinah Al-Munawwarah itu Qiyamul Ramadan itu khataman. Tidak menggunakan surat yang pendek-pendek itu. Karena itu kesempatan emas, sudah bulannya bulan Ramadan, Syahrul Quran, lalu membaca Al-Quran di dalam sholat. Padahal dalam sholat ini tadi sudah saya sampaikan itu menggabungkan dua sisi. Tadi itu Allah dawuh kepada kita sekaligus kita matur kepada Allah lewat sholat itu. Lalu yang kedua yang boleh diiri itu kalau ada orang yang dianugerahi rizki yang lebih dan dia menggunakan rizkinya itu, menginfakkan dan mentasarrufkan hartanya itu di jalan Allah. Itu boleh diiri. Bukan diiri dunyone akeh toh bukan, tapi prosesnya itu. Jadi dia dapat dianugerahi rizki yang banyak, tapi dia itu mudah berbagi, apalagi untuk dakwah, apalagi untuk kepentingan memakmurkan masjid dan lain sebagainya. Ini dua hal ini yang boleh diireni. Jadi sholat itu, saya kembali ke na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu niku nggih, itu na'budu ibadah yang paling dekat. Makanya sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya itu adalah ketika sujud. Dan sujud itu ada di dalam sholat.
Maka kalau perintahnya wasjud waqtarib, itu maksudnya wasjud itu ya sholatlah, tapi yang disebut sujudnya, tapi maksudnya tidak sujud tapi ya sholat. Karena itu menjadi satu sarana untuk mendekatkan diri bagi seorang hamba, mendekatkan diri kepada Allah. Nah yang kedua, nasta'in, ternyata minta pertolongan itu dengan apa? Ini yang saya sebut menarik di sini. Di surat Al-Baqarah nih para bapak, para ibu, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, ya katakanlah begitu, wasta'inu, mintalah kalian ini minta tolonglah. Kalau dalam di juz 2 itu ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau yang di juz 1 wasta'inu bis-sabri was-shalah. Lanjutannya wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kalau yang di juz 2 itu innallaha ma'as sabirin lanjutannya. Kenapa kok saya katakan menarik? Ternyata minta pertolongan kepada Allah yang iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in dengan apa? Ternyata Allah kasih rumus. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Lalu salatnya muncul lagi. Saking pentingnya salat. Saya lanjutkan. Yang pertama Allah sebutkan dengan bis-sabri. Para mufassirin, ahli tafsir, ulama-ulama itu ada yang berpendapat berdasarkan riwayat bis-sabri itu apa maksudnya? Bis-sabri itu ai bisaumi. Jadi kalau kita ini mendownload pertolongan Allah, maka caranya ibadahnya dikuati dengan cara puasa dan sholatnya diperbagus. Ada yang berpendapat bis-sabri itu bisaumi. Alasannya apa? Ada hadis Nabi, kata Nabi, as-saumu nisfus sabri. Puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Karena orang kalau tidak sabar tidak poso, atau kalaupun poso itu puasa zahirnya, tapi tidak bisa menahan yang lain-lain. Perilakunya, ngomongnya, padahal kan puasa itu seharusnya itu memang ya secara fikih sih tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, terutama makan dan minum dan berhubungan, ya mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi kan tidak hanya itu sesungguhnya. Kemarin di Ramadan sudah banyak dikaji oleh para mubaligh, para ustadz-ustadz itu. Termasuk hadis Nabi, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Nek ono uwong ya yang dia itu tidak bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan yang buruk, tapi dia puasa, maka Allah tidak butuh terhadap orang itu walaupun orang itu sudah meninggalkan makan dan minum. Maka bisabri itu dimaknai bisaum wassalah. Ini penafsiran. Ada mufassir yang lain yang mengatakan begini, bisabri itu maksudnya apa? Bisabri wassalah maksudnya itu adalah kalian kalau minta tolong kepada Allah, maka minta tolonglah dengan wasilah sholat, dan sholat itu harus dilandasi dengan kesabaran. Dasarnya mana? Dasarnya dalam surah Toha. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk menjalankan sholat, sekaligus mengajak orang lain termasuk keluarga yang paling dekat dengan kita itu untuk senantiasa menjaga sholat. Wastabir 'alaiha. Lanjutannya, la nas'aluka rizqa. Kata Allah, kalau bahasa kita mungkin begini, la nas'aluka rizqa, aku gak butuh apa-apa untuk awakmu. Saya tidak butuh rizki dari kalian. Seandainya kalian pun tidak sholat, itu tidak mempengaruhi status saya sebagai Tuhan, kata Allah begitu. Lanjutannya apa? Nahnu narzuquk, tapi kamilah yang memberi rizki kepadamu. Ulama yang memahami kata wasta'inu bis-sabri was-shalah yaitu minta tolong kepada Allah dengan sholatnya dikuati dan sabar dalam melakukan sholat, itu dikuatkan surat Toha tadi.
Sholat sabar itu butuh latihan. Biasanya kalau sholat di rumah yang dipilih suratnya yang paling pendek. Kadang niku ujiannya kalau di rumah, ujian nih. Kita itu tidak sabar dan sholat itu dengan pakaian seadanya. Itu berarti termasuk belum bisa sabar. Tapi kalau ke masjid kita pakai baju koko, pakai begini. Kenapa? Karena nggak enak sama tetangga kita, nggak enak sama teman kita. Itu berarti belum wastabir alaiha. Kalau sholat sendiri cepet-cepet, lalu jamaah, imamnya agak panjang sedikit, baca surat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab al-bayyinah kan agak panjang. Waduh kok dawa men. Lah itu berarti belum wastabir alaiha. Jadi banyak sekali aspek-aspek itu. Jadi sholat itu menjadi satu instrumen ibadah yang paling utama, sekaligus instrumen kalau kita nasta'in memohon pertolongan kepada Allah, itu lagi-lagi kembali ke sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Sesungguhnya sholat itu betul-betul berat kecuali bagi orang-orang yang hatinya tunduk, orang-orang yang khusyuk. Jadi sholat itu menjadi satu terapi sebenarnya. Panjenengan kalau masih ragu, ini ada ayat di dalam surah Al-Ma'arij. Di ayat ke-19 dan seterusnya. Allah dawuh innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Ini sifat asal, sifat dasar manusia. Apa kata Allah? Sungguh manusia itu diciptakan sukanya itu suka mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Jadi titik-titik sambat. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Wong gak ono apa-apa itu loh sambat. Apalagi ditimpa sesuatu yang dia anggap susah, buruk. Maka dia berkeluh kesah. Lalu wa idza massahul khairu jazu'a. Kalau mendapatkan kebaikan, ya boleh jadi harta dan lain sebagainya. Itu sifat dasarnya itu kikir. Ini ngaji, kalau kita membaca surat ini tidak boleh berhenti sampai di sini. Wa idza massahul khairu manu'a. Shadaqallahul azim. Ini akan merusak maksud dari ayat ini. Karena walaupun Rasul ayat sudah penghujung ayat, tapi lanjutannya ada illal musallin. Makanya kalau kita belajar ngaji yang benar, itu waqaf itu sangat berpengaruh sekali terhadap makna, apalagi al-qat'u. Perso al-qat'u ya. Kalau waqaf itu kan pemberhentian, tapi kalau al-qat'u itu sudah mengakhiri bacaan kita, lalu kita membaca tasdik, shadaqallahul azim, selesai. Ya, itu biasanya sebelum illa atau yang penjelas-penjelas yang bisa kalau tidak dibaca bisa merusak makna. Seperti fawailul lil musallin, shadaqallahul azim, rusak maknanya. Padahal kan musallin yang bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun. Lah lanjutannya manusia itu punya 3 sifat ini. Gimana cara mengikis 3 sifat-sifat yang negatif tadi itu? Ternyata jawabannya illal musallin. Loh. Tapi Allah berfirman di dalam ayat ini, di dalam ayat ke-22 itu hanya singkat illal musallin, kecuali orang yang sholat. Orang-orang yang sholat. Tapi sholatnya yang bagaimana? Disifati lagi, tidak asal sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Loh, ini ayat 23. Yaitu mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Jadi sholatnya itu kontinu, istiqomah, ya sholat terus. Bukan sholat kalau ada masalah tok.
Kadang tuh ada orang itu kalau sudah diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat itu mendekat betul sholat. Tapi kalau sudah dapat nikmat lagi lupa. Sudah sibuk lagi lupa. Atau sholatnya bolong-bolong. Kalau sholatnya masih bolong-bolong berarti belum masuk kategori alladzina hum ala sholatihim daimun. Dulu pernah ada yang tanya begini, Ustadz, saya ini sudah sholat, bahkan saya 5 waktu ke masjid, saya rajin, tapi kenapa kok pekerjaan saya ini masih sulit, rezeki saya ini masih diuji. Nah kalau sudah begitu ya sudah, itu pasrahkan kepada Allah, karena masing-masing orang itu ujiannya berbeda antara satu dengan yang lain. Tapi ya tetap sholat, jangan kemudian sholatnya dihilangkan. Jangan sampai. Nah ini. Jadi illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum dan seterusnya. Lah di bawah itu diulang lagi walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Loh. Jadi ada daimun, ada yuhafizun. Kalau yuhafizun levelnya lebih tinggi lagi. Jadi yang tadi dalam hadis tadi, yang hafadha yuhafizu itu dimulai dari wudhunya, waktunya, syarat rukunnya, ya kan? Termasuk tumak ninahnya dan seterusnya. Itulah yang masuk kategori hafizun. Satu lagi, saya ambilkan dari surah Al-Mu'minun. Ini biar lebih mantap. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi beriman itu beruntung, tapi berimannya yang bagaimana disifati. Tapi kalau Al-Quran menyebutkan al-mu'minun itu berarti orang yang keimanannya memang sudah mantap. Karena menggunakan isim fa'il. Mu'min itu berarti memang mu'min ya memang keimanannya kuat. Jadi sudah nempel sifat itu. Seorang yang bisa nyupir, maka dia tidak disebut berprofesi sebagai supir. Tapi kalau profesinya sebagai supir, ya memang dia supir, saik, sawak orang Arab bilang begitu. Qad aflahal mu'minun, kita balik. Alladzina hum fi salatihim khashi'un loh. Ternyata yang disifati sifat yang pertama orang mukmin yang beruntung niku sinten? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Tadi kan di wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Lah sekarang ini fi salatihim khashi'un. Jadi orang yang dalam salatnya itu dia khusyuk, maka itulah orang-orang mukmin yang beruntung. Lalu ada sifat-sifat yang lain, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Di ayat yang nomor 9 diulang lagi, walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang senantiasa memelihara salatnya. Jadi kalau panjenengan lihat dalam runtutan-runtutan kisah-kisah tentang orang-orang beriman yang beruntung, itu tema salat itu selalu terulang. Dalam Al-Mu'minun terulang. Tadi alladzina hum fi salatihim khashi'un di ayat 2, di ayat ke-9 diulang lagi salat tapi dalam konteks walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Di surat Al-Ma'arij tadi ya, illal musallin, ya kan? Alladzina hum 'ala salatihim daimun, di bawah diulang lagi yang senantiasa menjaga salatnya. Nabi Ibrahim juga ngoten. Ini pernah saya sampaikan tapi saya belum masuk ke pengulangan ini. Nabi Ibrahim itu mengulang tema salat juga 2 kali. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Jadi ketika meninggalkan Ismail yang masih bayi di tengah padang pasir itu karena satu alasan dekat dengan rumah Allah Baitullah. Untuk apa? Rabbana liyuqimus shalah. Agar mereka senantiasa mendirikan salat.
Di bawah diulang lagi, Nabi Ibrahim doa lagi, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan sebagian keturunanku, Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikanlah aku sebagai orang yang senantiasa mendirikan sholat, dan juga sebagian keturunanku jadikanlah seperti itu. Nah, ini saking pentingnya terkait dengan sholat. Makanya sholat itu disebut as-sholatu imaduddin. Jadi kalau bahasanya kenapa kok sholat itu menjadi parameter, maka ada ulama yang mengatakan sholat itu ibarat wajah seseorang. Penilaian dari seluruh kondisi itu kadang dilihat dari wajah. Ada orang itu yang kondisinya susah, hatinya susah, itu terpancar dari wajahnya. Ada orang yang kelihatan ketika ketemu temannya itu senang, menyambut, itu terlihat dari wajahnya, sehingga bisa dinilai. Bahkan mohon maaf, biasanya bapak-bapak ini kalau ketemu mungkin dulu ya masih muda, tapi sudah sepuh ya, tapi bapak-bapak itu tidak pernah sepuh ya, selalu muda ya. Itu kadang melihat nun sewu, kadang satu kali lihat perempuan gitu tidak sengaja, kan penglihatan pandangan pertama itu masih belum kena kategori dosa. Makanya Sayyidina Ali itu ungkapannya sangat singkat sekali, lakal ula wa alaika tsaniyah. Bahasa Arab itu singkat nih, lakal ula, boleh bagimu pandangan yang pertama, tapi sekali tok lewat. Nek dibaleni ditutupno wa alaika tsaniyah. Ala itu berarti yang kedua dan seterusnya jadi dosa. Biasanya orang melihat, menilai orang itu dulu, ibu-ibu melihat bapak-bapak, ganteng. Ganteng tuh tangannya apa wajahnya? Wajah. Sing ayu yang ngono, ayu wajah. Biasanya begitu. Nah, sholat itu menjadi parameter. Maka nanti awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Karena orang kalau sholatnya baik, maka yang lain-lain insya Allah ikut baik. Bukan berarti ngeten ya, cara berpikirnya bukan begini. Wes salate tok tak apiki, aku liyane gak. Kalau salatnya betul-betul diperbaiki, yang lain ikut. Posone yo dadi api. Nah, sering ulama-ulama itu memberi nasihat, kalau ada orang ruwet, hidupnya ruwet, ujiannya bertubi-tubi, wes pokoke gak menemukan solusi, sumpek terus. Itu biasanya dawuh yang pertama itu, sholat sampean ya opo, perbaiki sholatmu. Itu dulu, sebelum ke yang lain-lain. Karena ini menjadi sangat penting sekali. Kalau yang lain-lain insya Allah sudah dijelaskan di pertemuan yang dulu-dulu terkait dengan zakat, puasa. Maka insya Allah pada episode yang akan datang kita masuk hadis yang keempat, yaitu tentang proses kejadian manusia. Sampai pada usia, kalau dalam hadis itu kan 40 hari, 40 berarti 120 hari itu ditiupkan ruh. Nah, itu bagaimana? Insya Allah kita kaji pada episode yang akan datang. Dan insya Allah mudah-mudahan pertemuan yang akan datang saya tidak lagi terlambat ini karena kebetulan Asyura. Saya tadi izinnya Pak Hari itu, insya Allah pas sholat saya datang lah, kok ternyata masih tidak nutut juga. Nggih, pangapunten nggih, Bapak. Tapi panjenengan yang balik itu ganjarannya double karena sudah balik, artinya kerenteng untuk balik lagi kan dihitung lagi untuk mau menghadiri majelis ta'lim. Karena majelis ilmu itu kata Rasulullah itu termasuk salah satu taman di antara taman-taman surga. Mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah menjadi ahlul ilmi wa ahlul khair, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan limpahan ridho dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan hajat baik kita diijabah oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.